dirimu paling mengerti kegelisahan dalam hatiku. Selama ini tak menentu, tak ada ragu dalam hatiku. Pastikan aku jadi cintamu seiring waktu yang telah berlalu. Mungkin kau yang terakhir untukku. Akan kulakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Pegang tanganku, genggam jariku, rasakan semua hangat diriku mengalir tulus untuk cintamu. Tak ada yang lain di hatiku. Akan kulakukan semua untukmu. Akan ku berikan seluruh cintaku. Janganlah engkau berubah dalam menyayangi dan memahamiku. Selamat datang di talk show IPWL Bukit Dua bersama saya Roiska. Saya DJ. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Sis? Kita mau bahas mengenai pentingnya rehabilitasi narkoba. Pentingnya rehabilitasi narkoba. Wow. Nah, di samping saya telah hadir Bapak Joni Saragi selaku pimpinan IPWL Bukit Doa ya, Pak? Iya, Sis. Ini kelihatannya masih muda nih, Pak. Ini saya Iya. dipanggil Bapak, Abang atau Bro ini, Pak? Rambutnya aja kayaknya yang udah putih, Pak. Saya suka atas semua panggilan. Yang penting adalah yang dipanggil itu saya sendiri. Oh iya. Aneh juga, Pak, kalau nama orang lain ya, Pak ya. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, Baik. sehat walafiat. Keluarga sehat? Keluarga sehat walafiat. Wow, Masa keren. pandemi lancar ya, Pak ya? Masih Lancar jalan ya? semuanya, berjalan dengan baik. Oke. Walaupun ada tantangan, semua berjalan dengan baik. Iya, betul. Dan di sini juga kita kedatangan program manager dari IPWL Bukit Doa. Wah, selamat datang, Bro. Terima kasih, Sister. Pastinya Bro Tirta satu host ya kan? Wow, keren. Waduh, teman lama ya? Iya, teman lama nih. Satu semestri ya, Sis. Iya. Kan di sini teman-teman yang nonton nggak tahu nih apa PM, program manager, bisa dijelaskan, Bro? Oke, terima kasih, Sister. Program manager itu dalam sebuah rehabilitasi lebih berfungsi dalam menentukan atau membuat sebuah program yang sesuai dengan kebutuhan residen yang masuk dalam dalam rehabilitasi tersebut. Oke, wow. Bagaimana kabarnya, Bro? Sehat luar biasa, Sister. Oh, wow, semua di sini luar biasa ya. Luar biasa. Oke, sebelum kita lebih dalam lagi membahas tentang rehabilitasi, kita tunggu teman-teman datang untuk gabung di talk show kita ini. Jangan lupa share kemana, Sis? Ke semua grup WhatsApp saudara, kakak, abang, Iya. grup WhatsApp saudara, grup WhatsApp arisan, Iya. ya kan? Ya, Grup betul. WhatsApp jualan juga boleh sih. Boleh. Gosip-gosip juga boleh ya. Boleh, Bisa kepo sangat-sangat. di sini ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita dengarkan lagu dari Sis Joyce dan Sis Fiona. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku akan terus berjuang
bermimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Oke. Wow, keren. Sangat bagus ya suaranya. Aduh, saya tersentuh ya, Sis. Iya, betul. Dan sebelum itu kita juga mengingatkan untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk follow IPWL Bukit Doa, Iya, fanpage IPWL Bukit Doa. Fanpage IPWL Iya, Bukit Doa. betul. Asik. Dan jangan lupa di-share juga biar teman-teman bisa tahu dan mengikuti acara kita di talk show ini. Iya dong, setiap minggu kita tayang ya. Iya, betul. Tidak ada absen. Iya, kita kembali ke tamu kita. Iya, betul. Bukan kembali ke laptop ya, Iya. kembali ke tamu kita. Iya. Sebelum kita membahas mengenai pentingnya rehabilitasi, tentu kita harus tahu dong. Iya. Gimana sih Pak sejarah berdirinya rehabilitasi Bukit Doa itu sendiri? Bisa diceritakan Pak? Baik, sejarah rehabilitasi Bukit Doa. Bukit Doa ini berdiri tahun 1982. Pada waktu itu didirikan oleh orang tua saya, dan puji Tuhan orang tua saya itu dipakai Tuhan di karunia mujizat. Berdoa untuk orang sakit dan banyak orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sehingga banyak orang berbagai penyakit datang ke tempat ini, dan banyak orang-orang yang udah ditolak oleh dokter, mereka datang kemari, dan bahkan ada yang sama perawat infusnya dibawa kemari begitu. Dan puji Tuhan banyak yang dipulihkan, dan akhirnya banyak orang-orang yang terganggu dalam jiwanya, dan oleh karena kerasukan roh jahat dan juga oleh karena depresi dan lain sebagainya. Dan kemudian itu berjalan dengan baik. Setelah itu di tahun 2014, nah waktu presiden kita dan negara kita sedang mengalami darurat narkoba. Ya. Darurat itu berarti urgent, berbahaya, udah seharusnya ditangani. Maka muncullah di situ kesempatan Yayasan Bukit Doa diangkat ataupun diterima oleh Kementerian Sosial menjadi salah satu IPWL, institusi penerima wajib lapor untuk rehabilitasi korban narkoba. Wow. Dan sejak itu kita tingkatkan semua program, tidak hanya secara kerohanian, religi, tetapi kita lengkapi dengan layanan yang diharapkan oleh pemerintah, baik itu dari Kementerian Sosial dan juga Badan Narkotika Nasional. Wah panjang ya Pak perjalanannya ya Pak. Sampai dengan 2020, berapa tahun itu Pak kira-kira ya? Sangat lama ya, berarti Bapak lahir di sini juga ya Pak? Saya nggak di sini lahir, di rumah sakit. Di rumah sakit, tapi semenjak lahir sudah mengenal dunia rehabilitasi begitu Pak? Iya, bahkan saya waktu masih remaja tinggal dengan mereka, tidur dengan mereka. Ya. Wow. Oke. Dan tantangan kan dari udah tahun 1982 untuk sampai ke 2020 ini tantangan yang terbesar untuk membangun rehabilitasi Bukit Doa seperti apa Pak? Mungkin ada? Tantangan sebenarnya begitu banyak, tetapi kita selalu menyesuaikan dengan perkembangan. Ya. Tantangan ini dalam sisi apa kan gitu ya? Sisi apa kira-kira tantangan ini masuk? Karena luas. Ya, mungkin dari untuk masuk jadi IPWL kan sebelum itu tidak IPWL. Tantangannya adalah kita harus memperbaharui program, itu pertama. Jadi sistem kantor kita, administrasi kita perbaiki semuanya. Sekarang kan kita ada memiliki pertanggungjawaban ke Kementerian Sosial dan juga ke BNN. Oke. Nah tentu saja karena mereka yang memayungi kita, standar yang mereka maui kita harus ikuti supaya kita memiliki lisensi ataupun kerjasama baik ke Kementerian Sosial dan juga ke BNN. Jadi program yang kita
tingkatkan itu yang tadinya hanya religi, kemudian sekarang lengkap dengan program yang kita berikan TC. Oke. Ya, Tadi sempat bahas religi sama TC ya Pak. ya. Ini kayaknya ke Bro program manager nih Pak. Saya Ya. mau bertanya langsung ya. Ya. Mengenai program tadi ya Pak. Sudah disinggung sedikit tadi. Fasilitas dan layanan seperti apa Bro yang dihadirkan di Bukit Doa ini? Rehabilitasi narkoba Bukit Doa ini. Oke, Sister. Kita memang melakukan program di sini secara mix. 50%, 50%. Ada religinya, ada program TC-nya. Religi kita ditangani oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang kerohanian. Misalnya ada pendeta, untuk agama muslim misalnya ada ustadz. Nah, di program TC-nya bagaimana? Kita terapkan terapi community. Bagaimana terapi community itu dijalankan? Itu konsepnya seperti konsep kekeluargaan. Jadi seperti hukum demokrasi juga yang ada di negara ini, dari rakyat untuk rakyat, dari mereka untuk mereka, dari family to all family, itu konsepnya, Sister. Waduh, berat ya filosofinya ya, berat ini. Tapi Bro, saya mau tanya ini ya kalau kami ya orang awam gitu, memandang rehabilitasi narkoba ini kan dikurung gitu ya. Kami ya awam gitu, dikurung-kurung gitu. Samakah seperti penjara rehabilitasi narkoba ini? Bahasanya terlalu sarkas ya sis, dikurung kayak ayam gitu ya. Bukan, Ya kan bukan kita begitu. masyarakat awam nih Bro ya kan. Oke, Buta gitu. kita bilang aja seperti fasilitas asrama gitu. Oh ya siap. asrama. Lebih halusnya gitu kan, karena kalau dikurung nanti kesannya lebih menjatuhkan mereka. Gitu. Apa bedanya program rehab yang diadakan di fasilitas rehab dengan yang ada di penjara? Di penjara itu mereka menerima hukuman, putusan sidang, inkrah, menjalani tanpa ada kegiatan. Oke. Rutinitasnya seperti biasa, bangun tidur, mungkin ada sedikit kegiatan olahraga, melakukan aktivitas biasa, tapi tidak ada edukasi di dalamnya. Ya. Nah, bedanya di rehabilitasi, para residen, nah kita sebutnya mereka itu residen, mungkin masyarakat di luar sana mengenalnya dengan pasien. Enggak, kita sebut dia di sini residen atau klien. Oke. Mereka di sini mendapat edukasi. Mereka tetap di dalam fasilitas asrama, kita bilanglah sama seperti penjara, tapi mereka dapat fasilitas edukasi tentang apa dan bahaya yang selama ini mereka lakukan di luar. Seperti itu kira-kira sis, gambaran besarnya. Gitu. Wow, oke. Wow. Untuk Bapak nih, untuk Bapak pimpinan di Bukit Doa. Kan pasti ada visi misi di rehabilitasi Bukit Doa gitu ya. Tapi lebih spesifiknya, lebih terkenal di Bukit Doa ini apa Pak? Yang lebih dominan di Dari terapi yang kita berikan, Iya, betul. pelayanan yang kita berikan. Ya. Pelayanan yang kita berikan kepada semua residen untuk menunjang pemulihan mereka itu pertama adalah secara religi ataupun kerohanian. Oke. Tadi sudah disampaikan Bro Tirta sebagai PM. Nah, dan di sini kita memang membawa mereka kepada pertobatan dan kemudian dari Muslim ada sahabat dan juga koordinator dan juga ustadz kami di sini yang menolong mereka membawa sama-sama kepada pertobatan, itu kunci pertama. Karena awal dari pemulihan itu adalah pertobatan. Ya. Nah, dan kemudian yang kedua tadi TC. TC itu membangun kehidupan yang disiplin dari sejak mereka bangun sampai dengan tidur dan membangun kebersamaan, yaitu community, komunitas, kehidupan kebersamaan, yaitu family. Dan juga kita ada dokter. Ya. Dokter kita memang lebih banyak dia memberi rujukan, walaupun juga dia mengadakan ada pengobatan, Ya. begitu. Oke. Karena ini memang rehabilitasi sosial Ya, gitu ya Pak ya, ya. bukan rehabilitasi Bukan medis. Ya. Nah, untuk masa rehabilitasi sendiri nih Pak, berapa bulan seperti itu? Masa untuk yang diperlukan satu klien menghabiskan masa rehabilitasinya sampai dengan finish program ya? Kita adakan observasi dari perkembangan klien kita ataupun residen kita, bahwa banyak mereka ini juga kembali ke dunianya yang lama ataupun menjadi pemakai kembali, relapse.
Dan dengan itu kita mulai diskusi, kemudian kita tanya, dan kemudian dengan itu kita upgrade lah dengan masa rehabilitasi. Dan akhirnya kita dapat tentukan sekarang 9 bulan. 9 bulan. Saya tahu ada beberapa rehabilitasi dari rekan-rekan saya, lebih dari itu, ada juga yang di bawah itu. Tapi kita membuat satu kesimpulan menjadi 9 bulan. Oke, 9 bulan sis. Mau nggak direhabilitasi 9 bulan? Jangan sis. Ini Pak, penasaran. 9 bulan itu memang bisa menjadi boring kalau Iya. kita hanya makan tidur, nggak ada Iya. kegiatan apa-apa. Tapi 9 bulan itu kan menarik. Di tempat ini kita buat sesuatu yang membuat nggak bosan. Wow, oke. Kalau boleh saya tambahkan sister, 9 bulan itu programnya kita bagi dua gitu. Program kita bagi dua, program inti dan program lanjutan. Nah, program lanjutannya apa? Sebenarnya yang penting dalam program ini adalah program lanjutan. Bagaimana dia bisa lebih lebih ahli gitu dalam suatu, mungkin kita katakanlah kalian dia apa, bidang minat bakatnya gitu, untuk dibawa nanti keluar. Oke. Karena tujuan dari rehabilitasi adalah mengembalikan residen tersebut kembali ke sosialnya di luar. Gitu. Gitu ya. Ya, karena Bro ini kan program manager ya, tentu lebih paham ya program ya. Iya, 9 banyak bulan. saya nggak paham, dia lebih paham lah. Iya kan? Jadi Bro menarik ya program-program yang disusun selama 9 bulan ini ya. Iya. Oh, oke. Bro punya tim sendiri gitu untuk menyusun programnya? Gini, program manager tuh nggak personal gitu. Mungkin orangnya personal, tapi secara kultur dia itu tim, bekerja sama dengan teman-temannya. Nggak ada juga orang bisa bekerja sendirian kan sister. Iya. Gitu. Betul. Jadi program ini dibangun dengan berbagai macam ide. Kita kumpulkan menjadi satu. Dapatlah tadi program yang 9 bulan. Nah 9 bulan itu seperti apa? 6 bulan di dalam program inti. Kita punya program inti namanya program primary. Nah program primary itu lebih apa bisa kita bilang ya? Untuk pembentukan karakter tingkah lakunya lah. Kita tahu para pecandu, para pengguna penyalahguna narkoba ini mereka punya attitude yang jelek di luar. Nah, sampai di rehab kita mau apain nih? Seperti tadi apa? Seperti misalnya kayak bola nggak berbentuk. Kita mau bikin apa? Bola kastikah? Bola kakikah? Kecilkah atau besarkah? Nah, di dalam program intinya itu kita bentuk di situ. Oke. Setelah selesai baru dia masuk ke program re-entry. Itu yang seperti saya bilang sebelumnya, bagaimana dia untuk kembali ke sosialnya kembali. Nah masalahnya kalau dia jalani program rehabilitasi, ternyata dia nggak siap juga untuk pulang bro. Wah udah 6 bulan ini, kemudian jalani 3 bulan untuk ready untuk pulang. Nah, apa yang biasanya kita lakukan? Wah menarik ini Pak. Iya, jadi ada nggak Bro kira-kira? Apakah rehabilitasi seumur hidup atau gimana? Iya. Enggak, gini, kiatnya seperti ini sih. Kendala yang terjadi biasanya kenapa resisten? Aku nggak mau pulang lah, nanti terjadi gimana? Itu lebih banyak cenderung ke support sistemnya tidak ada. Iya. Bagaimana support sistemnya dibangun? Nah kita selama ini menjalani program itu, bagaimana mereka support sistemnya ada atau tidak? Full atau tidak? Separuh kah, setengah kah, seperempat? Yang kebanyakan memang beberapa dari klien kita itu tidak mendapat support sistem yang full dari keluarga. Nah umumnya dari beberapa pengalaman kita nih, mereka yang mendapat sokongan full dari keluarga, itu siap kembali ke sosialnya. Iya, karena ada yang seperti itu. Kita kan ini cerita, kalau saya lebih banyak ke pengalaman daripada knowledge-nya, skill-nya saya tidak terlalu di situ sih. Oke, dalam Jadi ada beberapa yang udah pulang dia. Sampai di rumah langsung balik lagi ke sini. Dia bilang, aduh pintu tertutup bagiku Pak. Saya balik lagi lah ke rehab katanya. Semua orang di rumah itu gak menerima saya. Nah keluarga masih memperlakukan dia seperti dulu. Padahal sekarang udah beda dia. Nah mindset itu namanya stigma Pak. Iya. Bagaimana? Apa tadi stick apa? Stigma. Oh ya stigma. Kita bedakan dengan stick golf Iya. atau bahkan stick biliar yang dari belakang. Iya, ya kan? iya. Stigma itu mindset yang terkukung yang diciptakan oleh pemikir itu sendiri terhadap kelakuan anak itu. Iya. Jadi mindset yang zaman dulu Jadi dipakainya stigma sampai negatif sekarang. ya selalu ya. Ya. Oke, dalam program tersebut apakah dikatakan
ada jaminan sembuh gitu bro? Gini sister. Ah. Banyak nih orang bertanya, bukan Iya, sama betul. sister aja, bukan sama teman-teman aja. Saya sering juga ditanya tuh, Iya. kalau udah direhab anakku sembuh nggak katanya. Ah, Kalau dalam bahasa kami bukan sembuh ya, pulih gitu. Pulih. Tapi ya orang awam selalu begitu, sembuh nggak? Ada berbagai tipe sih program rehabilitasi. Ada macam, ada namanya NE, ada namanya TC. Sebelum NE itu ada di zaman sebelumnya pengembangan dari NE itu ada AA. Nah, dari 3 konsep yang ada dipakai di seluruh dunia itu nggak ada juga jaminan untuk pulih. Kenapa? Nah pertanyaannya kenapa ini? Kenapa tidak ada jaminan untuk pulih? Konsep pematangan diri dia udah benar nggak gitu? Kadang mereka sekedar mengikuti, Iya. kadang tidak tulus, kadang udahlah kata mamaku di sini aja gitu. Pasrah gitu ya? Kalau dia membuka hatinya, jaminan pulih itu ada. Tapi saya juga nggak berani sebut 100%. Ya. Pasti ada masanya di mana mereka akan jatuh lagi. Karena mindset otaknya sudah begitu gitu. Nanti kalau saya bicara ke farmakologi lebih panjang lagi nih gitu. Karena memang udah gangguan ada di kepalanya bahwa itu akan jatuh lagi. Tapi itu semuanya bagian Iya. dari pemulihan. Pemulihan. Nah Oke. kalau memang direhabilitasi nggak bisa jamin untuk pulih, ngapain dia ke rehab bro? Orang-orang banyak berpikir begitu, ngapain? Jadi Rugi aku nih katanya kan. Ini suara jadi Pak Joni mewakili nggak- suara masyarakat kalau nggak ini. ke rehab kemana dia kan gitu juga ya. Iya suara Pak Joni mau ke Iya, suara Suara masyarakat. masyarakat ini Pak. Saya kan membawa suara masyarakat, Oh, tapi iya. jangan pilih saya, gitu kan. Oke. Suara rakyat. Padahal Iya, sebagai tapi jangan owners pilih nih saya. harusnya Bapak endorse ke tempat ini dong Pak. Iya, iya. Tapi jangan pilih saya. Enggak gini, memang konsepnya seperti itu. Ngapain direhab? Nah pertanyaan berikutnya kita pertanyaan simpel aja. Emang kalau nggak direhab lo mampu hidup? Nah, gitu. Lo mampu diterima masyarakat? Ada 2 tatanan di dalam masyarakat. Ada tatanan positif, ada tatanan negatif. Kita perlu tatanan positif nih. Ya. Nah, lu mampu nggak masuk ke tatanan positif itu dengan attitude negatif lu selama ini gitu? Nah, itu fungsinya direhab. Itu fungsinya kita bantu dia untuk pulih gitu. Karena kembali ke dirinya sendiri, dia mau pulih atau enggak? Bukan kita hanya sekedar membantu. Pak Joni dan teman-teman juga hanya membantu. Iya betul. Dan apakah ada di luar rehab dikatakan sembuh, bro? Maksudnya di luar rehab Oh, dikatakan jadi sembuh? yang tidak menjalani Iya. rehabilitasi bisa Bisa nggak sembuh sembuh. sendiri gitu, Oh. by self gitu. Iya, Is. by self. Beberapa kasus ada. Oke. Mungkin kalau bisa kita presentasikan 1:100.000 itu ada. Iya. 100.000. Ya, kecil Satu sekali. banding 100.000 ya. Jadi di antara 100.000 orang kalian jajarkan itu ada 1 orang yang sembuh. Satu orang. Wow. Tapi apa? Karena apa? Ada efek gitu. betul. Efek apa? Biasanya traumatik. Oke. Traumatik menyebabkan dia trauma dengan keadaan itu. Oke, aku nggak mau berbuat seperti itu lagi. Tapi jangan kita generalistik. Wow, makin menarik nih pembicaraan Pak kita pada kali ini ya kan Dan kita sis? akan membahas ini lebih dalam Iya lagi. betul sekali. Untuk itu tetap stay tune dan Jangan beranjak. iya betul. Kita masih bersama Pak Joni dan Bro Tirta. Sebelum itu kita saksikan lagu dari Sis Joyce dan Sis Fiona. Fiona. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Wow, keren Terima banget. kasih sis. Kembali ke Bro Tirta. Wis. Menyambung pembicaraan kita tadi nih bro. Jadi saya pengen bahasan lebih dalam nih ya. Jadi sebenarnya pentingnya korban
narkoba ini untuk direhabilitasi itu apa sih? Apa yang menjadi dasar mereka tuh ya harus rehab gitu? Apa? Oh gitu. Sister maunya jawabnya dari sisi mana nih sekarang nih? Banyak Waduh. aspek yang harus kita bicarakan di sini gitu. Iya, mungkin dasar kan kita ada undang-undang juga Oke. seperti itu ya. Kalau saya tidak salah ya. Oke, itu kita berarti bicara dari aspek legalnya. Dari aspek legal, undang-undang mengatakan turunan dari undang-undang dasar bahwa ada undang-undang tahun nomor 35 tahun 2009. Dia mengatakan bahwa rehabilitasi sosial dilakukan untuk para penyalahguna narkoba atau kita sebut korban penyalahguna. Tapi di dalam situ ada beberapa syarat tertentu, kita nggak usah mengupas ke situ. Tapi intinya bahwa penyalahguna itu harus mendapat rehabilitasi sosial. Harus mendapatkan. Ya, Ya, betul ya. itu menurut undang-undang bukan menurut saya. Gitu. Iya, iya. Ya, bukan Oke. di penjara, Ya. Bukan di penjara. tapi direhabilitasi. Kalau menurut Bapak nih, kalau nggak ada rehabilitasi para korban narkoba bagaimana bro? Wah, sulit membayangkan sebenarnya para korban ini kalau tidak ada rehabilitasi. Karena para pecandu terus bertambah. Oke. Dan kalau kita di sisi hilirnya bahwa para pecandu tidak ada yang pulih, sementara yang bertambah terus ada. Maka Indonesia ini akan penuh dengan orang-orang yang makin banyak terus para pecandu. Iya. Nah, jadi para pecandu, nah kalau kita lihat dari para pecandu ini, kalau para korban narkoba ini, ya kita bahas tentang korban ya, bukan dari sisi bagaimana penjual atau pengedar, tapi saya ingin berbicara dari sisi korban pecandu. Kita harus lihat mereka ini sebagai korban. Makanya kita sebut selalu di IPL Bukit Doa ini, orang-orang yang menjalani pemulihan rehabilitasi di sini, mereka ini adalah korban para pecandu. Jadi kalau kita tahu dari bahasa korban, mereka sendiri korban bukan karena kemauan dia. Sebab itu kita perlu tolong para korban. Ya. Nah, keluarga perlu mengerti bahwa kalau dia ini korban berarti harus ditolong. Coba dibayangkan kalau mereka ini sudah korban, mereka sebenarnya sudah menuju ataupun berjalan tinggal kepada 3 pilihan hidupnya. Ya, 3 pilihan hidup ini. Yang pertama, mereka tidak akan lama lagi, bisa saja akan tertangkap oleh yang berwajib. Ya. Dan apa yang terjadi dengan hidup mereka? Mereka akan ditahan dan bahkan kemungkinan mereka akan masuk penjara. Kalau udah masuk penjara, apalagi dia masih kuliah, masih sekolah, maka berhentilah cita-citanya di penjara. Iya, betul. Dan tidak hanya itu, semua keluarganya pun jadi malu. Nah, pilihan yang kedua, Iya. Yang kedua, kalau para korban ini dia memakai narkoba, akan menjadi satu kebiasaan dan bahkan menjadi adiksi. Dan itu akan merusak pola pikir mereka, cara berpikir mereka nggak normal lagi. Nah, kalau cara berpikir nggak normal, akhirnya sebenarnya mereka ini menjerumus kepada gangguan kejiwaan. Bahasa kerennya itu Ya. gila. Oke. Dan itu kan berisiko bukan hanya ke dirinya tapi ke keluarganya Iya. juga. Dan udah merasa malu kan gitu. Nah, dan yang terakhir mereka ini pasrah kepada kecanduan, akhirnya mereka menaikkan dosis. Ya kan, Bro? Udah naik lagi dosisnya, akhirnya tidak sedikit mereka ini akhirnya overdosis. Ya. Iya. Ya, Dan kok. kemudian di situ bisa terjadi meninggal seketika. Ya, sedikit menambahi statementnya Pak Joni gitu. Oke. Gangguan psikotik itu adalah gangguan ikutan dari pecandu narkoba. Kenapa? Seperti yang dibilang Pak Joni terakhir, bahwa mereka dosis pasti bertambah. Karena efek yang pertama itu udah nggak terasa lagi di tubuhnya. Nggak terasa apa penyelesaian masalahnya. Naikkan dosisnya, naikkan dosisnya, naikkan dosisnya. Sampai kapan tubuh itu bertahan? Iya. Pasti ada masa, tubuh mempunyai masa resisten. Nah, sekali sampai puncak masa resisten, itulah dia gangguan psikotik atau meninggal dunia. Seperti itu, Sister. Nah, tapi saya punya ada pilihan yang terakhir, Bro. Dari yang 3 ini tadi sebenarnya
Oke. Ada pilihan yang baik. Kita pilih untuk hidup yang baik atau hidup yang merusakkan gitu ya, Iya. buruk gitu ya. Pilihan yang terbaik daripada pecandu ini adalah mau tidak mau mereka ini harus direhabilitasi. Itu Oke. solusi yang terbaik. Iya. Wow. Nah, berbicara tentang adiksi tadi ya Pak, atau kecanduan ya bahasanya ya Pak. Saya mau nanya nih ke Bro Tirta mungkin Silakan, ya. Sister. Sebagai program manager. Banyak Jadi, jawaban saya dari sini, Sister. Jadi kalau di masyarakat awam sendiri Bro, kan itu mereka udah kecanduan kan, Ya. kecanduan obat. Jadi selama mereka direhabilitasi, mereka adiksi gitu kan. Pasti kan mereka meminta itu gitu kan di tubuhnya. Jadi apakah rehab itu kasih sedikit tapi dosisnya dikurangi begitu sampai mereka sembuh? Gini Sister, itu tergantung substansinya apa gitu. Eranya 90-an, itu eranya putau. Substansi penggantinya dilakukan dengan pengobatan metadon. Itu dilakukan kalau kita di sekitar Sumatera Utara, itu di Adam Malik ada. Rumah sakit Adam Malik. Nah, itu keahliannya dari dokter. Nah, itu ada bahan pengganti untuk mengurangi efek dari sakaunya dia. Gitu. Karena kalau kita berhentikan langsung, dia pasti sakau. Nah, sakaunya ini berat. Banyak efek-efek negatif yang bisa merusak kondisi tubuhnya, bahkan dia bisa karena tidak tahannya ini bisa bunuh diri. Makanya dilakukan substitusi dari atau pengganti zat seperti tersebut. itu ya, penggantinya. Dilakukan dengan kadar menurun. Nah, keadaan Kalau- sekarang bagaimana? Kalau Subs- di rehabilitasi Bukit Doa sendiri Bro gimana? di Bukit Doa, Dilakukan nggak itu? Nah, di Bukit Doa tidak dilakukan karena apa? Zaman sekarang substansinya apa gitu. Kita bicara dengan substance. Kita nggak bicara dengan program seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita juga harus lebih manusiawi, humanitarian gitu. Ya. Sekarang zamannya zaman sabu, ganja ke sabu gitu. Sabu itu nggak memberikan efek yang begitu gila seperti yang dipakai para pengguna putau. Ya. Nah, mungkin mereka penyakit ikutannya paling ya nyeri di badannya. Makanya selama masa program, klien itu masuk ke program, dia distabilisasi dulu. Distabilisasi diapain? Dipantau oleh petugas medis kita. Untuk mengetahui gejala-gejala ikutannya tadi, mungkin flu atau apa, seperti itu gitu, Sister. Oh jadi di rehabilitasi Bukit Doa tidak ada ya Tidak, seperti tidak, itu ya, tidak tidak diberlakukan diberlakukan, ya. Kalau merokok boleh Bro? Ya sikit-sikit lah Bro gitu. Kan merokok. mereka juga adiksi rokok pasti kan, Ya, kebanyakan oke. kan gitu ya. Kebijakan kita melarang merokok. Oke. Memang secara apa ya? Secara farmakologinya rokok itu juga menyebabkan adiksi, ada nikotinnya gitu. Cuman undang-undang kita juga tidak melarang rokok kan? Iya. Nah, cuman kebijakan kita melarang rokok. Oke. Berarti di Bukit Doa tidak ada yang pemberian tadi itu ya Bro, Ya, tidak ada pemberian tidak ada, sedikit-sedikit. Iya, dan di Bukit Tidak ada Doa toleransi rokok nggak ada juga ya. tulisan dilarang merokok, tapi mereka nggak mau merokok ya. Karena nggak ada mungkin Pak. Oh gitu. Di pom bensin yang ada tulisan dilarang merokok. Larang rokok. Untuk Pak Joni nih, tadi ada pilihan yang tadi 3 pilihan nih. Tadi Bapak Iya. bilang pilihan terakhir gitu ya. Iya. Mau direhab gitu ya. Jadi untuk pengguna narkoba nih yang di luar sana gitu ya. Alasan rehabilitasi untuk pengguna narkoba itu apa? Untuk motivasi biar nggak takut untuk direhab. Oh iya. Banyak yang di luar sana takut sekali datang ke rehabilitasi. Iya. Mereka langsung berpikir kalau udah mantan rehabilitasi, sepertinya hidup mereka itu sudah di bawah standar ataupun tidak memiliki value life lagi kan Iya. gitu ya. Tapi sebenarnya rehabilitasi itu meningkatkan nilai hidup mereka. Iya. Nah banyak orang tua selalu menyembunyikan anaknya, kalau boleh jangan direhab lah. Ya malu Nanti Pak. malu Iya. katanya gitu ya. Ya daripada malu sebenarnya lebih memalukan kalau dia tidak direhabilitasi. Dia akan lebih aneh ataupun kecanduannya lebih meningkat lagi. Iya. Ada beberapa yang saya lihat bahkan mulutnya udah mereng-mereng datang ke sini. Gitu kan gitu Stroke ya. kali itu Pak, Hah? stroke kali. Enggak, tapi memang karena udah kebiasaan dan sudah sering dengan pemakai sabu, bagaimana mereka itu menggunakan, menghirup airnya, enggak ada sabu pun, entah apa aja udah
Gitu, aneh, ya kan gitu ya. Kalau orang lain tahu dia pulang ke rumah kan memalukan bahkan. Nah, di rehabilitasi sebenarnya adalah tempat di mana bagi para korban ini adalah solusi yang terbaik. Ya. Karena mereka di sini akan dipulihkan kembali 100% sebagaimana dia sebelum pemakaian narkoba. Jadi di sini kita akan latih, kita ajari, kita istilah pemulihan itu adalah kembali kepada yang semula, bahkan hidup mereka bisa lebih baik. Karena kita berikan edukasi, kita berikan juga pelatihan-pelatihan, membuka wawasan lebih besar lagi selama menjalani program rehabilitasi. Wow. Saya mau bertanya nih Pak, selama Bapak kan udah lama ya, puluhan tahun pengalamannya di rehabilitasi gitu ya. Ada nggak sih Pak suka dukanya gitu, kendalanya? Dan juga untuk Bro Tirta sebagai program manager, ada nggak kendala gitu yang dialami selama di program di rehabilitasi? Terus juga dampak pandemi COVID-19 sendiri Bro ke program. Jadi bagaimana program itu berjalan selama pandemik itu mungkin bisa ya terjawab ya Pak, silahkan Bapak duluan. Nah, kendala yang kami hadapi di rehabilitasi IPWL Bukit Doa, yaitu kendala kalau kita itu adalah kadang-kadang kepada sebagian keluarga sulit kerjasama. Sewaktu mereka mengantarkan keluarganya, anaknya, suaminya, ataupun familinya, mereka ini nggak terus terang dengan keadaan yang sesungguhnya. Dan kami harus menggali lebih capek. Apa yang sebenarnya penyebabnya dan lain sebagainya. Itu tugas konselor yang sudah extra work ya gitu. Dan juga setelah itu pun bahkan ada keluarga ingin lepas tangan. Udahlah, udah di Bukit Doa udah aman dah sudah katanya kan. Mantap lah sudah. Enggak perlu lagi kuliah lihat katanya kan. Nah, dia kan enggak selamanya di Bukit Doa. Enggak selamanya di sini. Nah, jadi kerjasama dengan keluarga itu adalah harus. Nah, sebab itu keluarga harus mengerti itu kendala bagi kami untuk pemulihan. Satu lagi adalah ada sebagian para residen ini udah tertutup pikirannya. Makanya mereka, aku memang nggak mau direhab katanya. Makanya mereka ada coba yang split, ada yang coba untuk melarikan diri. Oh ada ya Pak ya? Kayak di penjara ya Pak ya? Nggak seperti itu kali. Enggak ya? Jadi ada yang coba split itu gimana itu? Coba mereka melarikan diri itu karena mereka nggak menerima untuk direhab. Jadi nggak merelakan diri. Sedangkan rehabilitasi itu harus para residen, klien itu harus merelakan diri untuk dibentuk, direhab. Jadi mereka akan coba begitu. Tetapi setelah mereka sadar, sebenarnya itu adalah awal daripada proses untuk pemulihan mereka. Begitu. Untuk Bro Tirta? Gini, menyambung sedikit apa yang dibilang Pak Joni gitu. Kendalanya memang keluarga, support system para pecandu itu keluarga. Karena apa? Suatu saat mereka kembali ke keluarga, bukan kembali ke saya, apalagi kembali ke Pak Joni. Iya, betul. Keluarga sering menitipkan di sini seperti Pak Joni bilang, udah selesai gitu. Kita bilangnya apa? Ini panti asuhan kata mereka gitu. Titip selesai lepas, bayar. Kan bukan seperti itu konsepnya. Nah, kendala-kendala itulah yang sering kita alami di sini. Bagaimana kebutuhan anak itu, bagaimana kebutuhan residen itu tidak terpenuhi oleh keluarga. Rasa rindu, kalau dilepaskan, itu suatu pemulihan. Itu konsep yang membantu pemulihan. Nah, rasa rindu ditahan, itulah yang menghancurkan pemulihan. Makanya sering para konselor itu, kami juga menekankan kepada keluarga, tolong dong Bu, Bapak, keluarganya diperhatikan. Kalau kami telepon tolong diangkat, tolong disupport lah bagaimana pemulihannya. Jangan mereka nanti dianggap aku dibuang nih di sini. Oh keluarga seperti melepaskan tanggung jawab seperti itu ya. Iya, jadi karena ada saatnya konselor menemukan oh ini perlu rekonsiliasi antara residen ini dengan keluarga. Kita harus undang keluarga untuk datang. Kemudian ditemukan oleh konselor dan kemudian mereka ini mau maafan. Nah sementara ada keluarga yang nggak bersedia. Dia udah rindu kali dan pengen kali mau minta maaf, udah tahu kali salahnya ini. Tapi keluarga nggak datang juga. Sehingga mereka ada penyakit baru lagi muncul, depresi lagi. Gitu. Nah sebenarnya itu teknisnya konselor.
Ya. teknis konselor. Itu tadi yang dibilang Bapak itu adalah kita lakukan program family dialog. Ketemu keluarganya dengan residennya. Apa masalahnya? A, B, C kita selesaikan. Kita buat skala prioritasnya. Kita juga bukan dewa bahwa A, B, C, D itu langsung selesai pada saat itu, bukan. Ada tahap-tahapnya. Iya, Nah, betul. itu teknisnya konselor. Berarti peran keluarga sangat penting. Sangat penting sister. Untuk masalah pandemik sendiri bro, gimana dalam menjalankan program di rehabilitasi Bukit Doa semasa pandemik ini? Nah, mengenai situasi sekarang pandemi COVID-19 19. Iya. Kita sudah melakukan safety-nya di sini. Mereka kan di asrama, tidak keluar masuk gitu. Kan yang membuat itu rentan adalah keluar masuk dari facility ini. Mereka di dalam. Bagaimana dengan virus yang dibawa dari luar? Kita batasi kunjungannya. Kita ikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh WHO, diturunkan ke Kementerian Kesehatan kita bahwa ada jarak. Ya. Ada jarak. Kita juga nggak bilang keluarganya Bu bawa roll besok ya 1 meter, nggak mungkin juga gitu. Kita ukur aja 1 meter. Iya. Gitu. 1 meter itu standar minimal. Kita suruh dia memakai masker, cuci tangan dulu. Nah, yang paling penting itu lansia dan anak-anak tidak boleh berkunjung. Oke. Karena itu kondisi rentan untuk terkena Dan COVID. juga jumlah pengunjung itu juga pengunjung kita itu Batasi. Untuk mengantisipasi ya biar kita jangan terkena imbasnya lah. efek Tapi dari kalau ada yang bawa pandemi. makanan terima aja, Bro. Kita bisa makan nanti sama-sama. Makanannya ini yang spesifik gitu kan Pak. Ya artinya kesempatan untuk berkunjung itu kita memang udah batasi, Ya. tidak seperti sebelumnya. Sebab itu kita memang berdoalah supaya masa pandemi ini segera berlalu, Ya. kemudian bisa lebih baik lagi kita memberikan layanan. Kita sesuaikanlah dengan kondisi sekarang. Iya. Ini saya penasaran juga nih Pak ya. Kalau misalnya nih saya punya keluarga seperti itu ya, kita kan jauh-jauh karena narkoba ini kan Pak nggak mengenal kalangan, nggak mengenal profesi begitu ya. Nah kalau misalnya ada saudara kita yang kena narkoba, itu kan akan menghubungi pihak rehab untuk masalah biaya sendiri Pak. Kita kan tahu di masa pandemi gitu ya. Betul juga. Ini agak sulit dijawab ini, ya kan agak sulit memang ya. Sebenarnya saya ingin kalau boleh gratiskan aja sebenarnya. Waduh. Tapi ternyata di sini harus kita makan, Iya. harus ada kehidupan yang layak. Nah kalau kita perhatikan seluruh residen kita, mereka lebih tenang di sini daripada di luar sana. Kemudian makan mereka, kesehatan mereka kita juga perhatikan dengan baik. Sebenarnya biaya itu lebih kepada basic kebutuhan hidup. Nah, tetapi dalam hal ini juga IPWL Bukit Doa sebenarnya selalu memberi kesempatan bagi setiap orang yang tidak mampu. Ya. Artinya kita masih beri kesempatan untuk menolong mereka. Nah, coba bayangkan juga kalau dia di rumah pun dia makan kok. Iya betul. Ya, kalau nggak ada apa namanya? Gak ada lampu, gak ada listrik ya. Iya, iya. Seandainya dia makannya aja dibawa kemarin boleh juga. Artinya itu mungkin beras diantar atau apa. Malah kayaknya kalau di luar lebih banyak ya Pak ya. Dia Iya. beli narkobanya lagi ya. Iya. Beli narkoba, jual barang ya. Iya. Jangan tunggu sampai seperti itu kayaknya ya Pak ya. Dan sebagian dari klien kita ini ya para residen kita ini bahkan kalau di luar udah jual mobil lah. Iya. Iya. Jual tabung gas itu biasa. Kan itu ya. Standar ya Pak. Itu udah standar. Itu standar. Mereka jadi Standar pedagang gitu Pak ya. pemakai gitu ya. Jadi pedagang yang Jual main gitu TV gitu ya. Nah, Iya. tapi kan ada juga ini para pecandu ini pengecut. Udah habis semua dijual di rumah, ya merampok nggak berani, nggak ada nyali. Nah, tapi sebenarnya beberapa dan bahkan banyak mereka akhirnya kesempatan itu tadinya nggak ada, tapi niat mereka itu akhirnya bahkan melakukan kejahatan, mencuri dan lain sebagainya. Nekat ya Nah, Pak. biaya rehab tadi kembali ya. Kalau yang banyak uangnya kita minta lebih banyak. Asik. Kan gitu ya. Cuan-cuan. Ya, karena kan staf-staf saya ingin juga mereka ini merasa nyaman kerja di sini. Iya betul. Ya, itulah sebenarnya. Jadi Sesuai gitu ya Pak sama ya, fasilitas tapi yang didapat kehadiran ya. IPWL Bukit Doa sebenarnya bukan karena ada kesempatan itu saja, tapi kami ingin memang berikan pelayanan yang lebih baik aja. Oke. Terakhir nih Pak,
harapan Bapak di rehabilitasi ini dan harapan Bapak juga untuk klien-klien yang ada di sini yang untuk sudah siap program keluar dari sini, harapan Bapak seperti apa? Saya sering kasih masukan ke mereka, ingatkan, jadikan IPWL Bukit Doa, walaupun kamu pernah udah menjalani rehabilitasi berulang-ulang, ataupun ini yang pertama kali, jadikan inilah yang terakhir. Yang terakhir. Artinya jangan kembali kemari karena make lagi. Itu kecewa saya. Oke. Jadi lebih baik ketika mereka datang itu, wah sekarang sudah sukses. Seperti kemarin saya melihat ada bawa istrinya, bawa anaknya. Dia bilang, Pak saya udah menikah Pak, ini istri saya, ini anak saya. Nah saya bangga. Kemarin saya telepon lagi dengan ada seorang yang mantan klien kita, mantan direhab di tempat ini, ya Bro Gufron ya kan. Wah saya bangga dengan Mr. Gondrong itu kan gitu ya. Sekarang dia adalah penjual ayam gitu ya, potong ayam dan bahkan melatih yang lain, melatih yang lain untuk bisa jual ayam potong gitu, luar biasa. Wow. Saya bangga seperti itu. Nah panen jeruk lagi mereka datang, bukan hanya dia bilang saya udah pulih Pak, enggak. Dia bawa lagi jeruknya kemarin malah. Kita makan sama-sama ya kan gitu. Nah di sini si Siska kita juga telah kedatangan salah satu klien. Salah satu klien? Iya, dari rehabilitasi Bukit Doa. Tunggu dulu. Kalau klien, kalau disebut juga mereka ini sepertinya sedang menjalani ataupun sedang proses. Tapi siapapun itu kalau mereka sudah mau direhab, itu disebut sekarang mantan pecandu. Mantan pecandu. Jadi dia mantan. Arti kata mantan itu, kamu punya mantan? Iya Pak, seminggu pun tetap mantan sih Pak. Nah, jadi jangan sebut-sebut lagi kalau mantan itu masa lalu. Jadi itu masa lalu mereka. Jadi sekarang mereka dalam kehidupan yang baru. Ya, jadi kita sebut dengan mantan pecandu. Jadi sekarang mantan pecandu. Agak berdebar saya ya bahas mantan ya Pak. Yuk kita lanjut aja yuk. Ya jadi di sini telah hadir mantan pecandu ya, yang dari rehabilitasi Bukit Doa Taman Getsemani. Mari kita sambut Bro Victor Nababan. Terima kasih Bro, silakan naik. Waduh. Selamat datang Bro. Nah, Bro, di sini kan tadi kami udah berbincang-bincang begitu ya dengan Bro Tirta dan Bapak pimpinan rehabilitasi Bukit Doa. Kami ingin mendengar nih sedikit testimoni pada saat Bro menjalani masa rehabilitasi itu seperti apa keadaannya. Bisa Bro ceritakan? Ya, saya pada saat di sebelum kemari kira-kira kamu menyerahkan diri di antar keluarga rame-rame atau gimana Bro? Saya sebelum kemari saya disuruh orang tua saya mungkin dari Bukit Doa ini untuk menangkap saya. Dan supaya saya dapat dipulihkan untuk dari yaitu namanya narkoba. Oh, jadi kamu dijemput? Iya. Tim dari Bukit Doa ya. Oke. Ya selama saya di dalam Bukit Doa ini ya pemulihan saya mulai baik dan mulai merindukan keluarga lebih dalam. Selama saya di luar tidak kenal namanya merindukan keluarga. Semenjak saya dalam Bukit Doa ini saya didampingi oleh seorang konselor yaitu konselor bernama Pak Bro Morris Tarigan. Mulai dari lama-kelamaan saya yang konseling dengan konselor saya di konseling namanya Family Dialog. Dengan Family Dialog itu konselor saya menghubungkan saya dengan konseling dengan namanya Bu Tina, namanya konseling dengan tentang psikolog. Mulai dari situ saya dekat dengan keluarga saya dan konselor saya menjembatani tingkah laku saya selama ini dengan pemulihan saya di sini. Mungkin pada saat ini keluarga saya sudah bisa membandingkan saya pada saat waktu make dan saya
sudah sembuh pada saat ini. Bro ini kamu sudah menikah? Sudah Pak, Istri masih satu? satu. Masih? Hanya boleh satu. Hanya boleh Hanya satu. satu. Hanya boleh satu. Dan sudah punya anak bro? Sudah dikaruniai anak 2. Wah. Ini Pak, saya tadi cukup menarik ya. Jadi prosesnya tadi konselor itu mendampingi Bro selama program rehabilitasi. Lalu psikolog tugasnya menjembatani tadi ya. Iya, sih. Menjembatani hubungan Bro dengan Keluarga saya. menyelesaikan masalah sosial Bro. Iya sis. Oh berarti itu yang Bro dapatkan selama rehabilitasi seperti itu ya. Iya sis. Kira-kira ada tambahan nggak dari Bro Tirta sebagai program manager? Oke, terima kasih Sister. Ini salah satu klien yang kami yang sedang menjalani masa program gitu. Jadi dia dapat satu konselor nih. Konselornya sebagai fasilitator atau mediator yang menghubungkan dia dengan keluarganya. Untuk apa? Ada konflik keluarga sama dia gitu. Dia dan istrinya, dia dan orang tuanya. Nah, konselor tadi yang Bro Morris tadi menjembatani dia, memfasilitasi dia untuk melakukan family dialog, menghubungkan dia, juga memfasilitasi dia untuk ketemu dengan psikolog. Kira-kira seperti itu. Makanya konseling psikolog, konseling dengan konselor itu sangat diintikan dalam program yang dijalankan di Bukit Doa ini. Itu kan dari program Bro. Ya. Kalau dari kehidupannya sendiri bagaimana peningkatan kualitas hidup Bro selama di rehab? Ada enggak? Yang Bro alami gitu, yang Bro rasakan. Ya. Tentunya kayaknya peningkatan berat badan ini ya Bro ya. Iya sih. Salah satunya ya. Salah satunya peningkatan badan mulai luar biasa. Satu pun saya sih sudah mendekati yang namanya firman Tuhan nih sis. Selama saya mungkin di luar dengan pecandu saya tidak sama sekali mengenal namanya Tuhan. Mungkin saya hari-hari itu mungkin saya lewati, mungkin saya anggap aja hari Senin selamanya sis. Ya mungkin saya dalam Bukit Doa ini ya bisa mengenal namanya ibadah. Bisa pagi saya ibadah. Nanti mau malam pun nanti saya mau tidur malam pun bisa membaca firman Tuhan. Jadi perubahan saya selama di sini sis lebih dalam untuk mengenal namanya Tuhan sis. Oke, sangat inspiratif sekali ya kehadiran Bro Victor Karena Nababan. kalau sudah mengenal Tuhan, pengenalan akan Tuhan pasti akan membawa kepada keluarga. Jadi di tempat ini sebenarnya Bro Victor udah mendapatkan bebas dari narkoba, menemukan keluarga, dan yang terpenting tadi dia udah menemukan Tuhan. Nah kalau yang sebelumnya, kalau masih yang dulu kemudian waktu, seandainya kamu belum kemari, kira-kira kamu dengan siapa hari ini? Di mana kamu kira-kira? Ya mungkin saya kalau malam kayak gini lagi mungkin dengan kawan-kawan saya yang bandal gitu. Ibaratnya waktu pada jam kayak gini saya lagi make. Sama pemakai. Iya, pemakai. Karena kelihatannya daya tarik kawan itu lebih kuat daripada daya tarik ketemu istri dan anak. Iya Pak, mungkin kalau saya sudah di luar tidak mengenal namanya keluarga. Wah berarti sering nggak pulang ke rumah? Sering Pak. Jadi di mana kamu tidur, di mana nginap? Ya mungkin kalau namanya sudah pakai itu Pak nggak tidur lagi Pak. Ya nyari permasalahan aja di mana yang bisa diolah gitu Pak. Wah ini sesuatu yang sebenarnya perlu saudara semuanya tahu bahwa kehidupan orang yang sedang menjadi korban ataupun pemakai itu lupa keluarga, lupa istri, lupa jalan ke rumah. Lupa jati diri mungkin Pak. Iya, lupa jati diri. Iya. Lupa anak siapa. Lupa dia ini seorang bapak sebenarnya. Tapi bapak yang nggak pulang-pulang. Kan gitu. Nah, Itu salah satu efek pemakaian itu Pak. iya. Salah satu efek pemakaian itu menjauhkan keluarga dan mendekati teman sesama pemakai. Oke. Jadi sangat berpengaruh kalau keluarga ya dalam Iya. rehabilitasi. Gitu Makanya ya. seperti yang dibilangnya tadi, di luar itu setiap hari Senin. Iya. Nah, tiba di Bukit Doa setiap hari itu hari Minggu. Iya, Nah, jadi disebut pemulihan itulah kembali kepada kehidupan yang normal. Kehidupan normal itu seperti yang dialami oleh Bro ini, ketemu keluarga,
Saya yakin kemarin istri kamu rindu kali sama kamu ya. Ya mungkin kami dua Pak pada saat itu saling Lebih merindukan. rindu istri sama kamu atau kamu sama istri lebih rindu? Ya mungkin Pak sama-sama saling merindukan mungkin. Wah, ini dia kalau udah orang pulih begitu sama-sama rindu. Udah pengen ketemu istri, perlu ketemu orang tua, perlu ketemu anak. Nah itu udah mulai ciri-ciri orang mengalami pemulihan. Ya. Wow. Jadi sangat penting untuk direhabilitasi gitu ya. Untuk teman-teman yang pengguna narkoba, jangan takut untuk masuk ke rehabilitasi. Iya, dan gitu ya. satu lagi yang kita pelajari dari Bro Victor adalah lingkungan yang buruk menghilangkan kebiasaan baik ya Bro. Yes, yes. Betul. Oke, terima kasih untuk Pak Joni selaku pimpinan dan Bro Tirta. Terima Thank you, kasih, Bro. Sister. Dan Sama-sama, juga Sister. Bro Victor, terima kasih Sama-sama, untuk Sis. waktunya. Dan juga teman-teman yang sudah setia menonton kita pada saat ini. Ya, sahabat-sahabat kita di rumah. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan terakhir nih, kita mau kompakan untuk stop narkoba. Untuk Siap, say, Mas? say no to drug. Iya, stop narkoba, oke? Iya. Dan teman-teman yang nonton juga sama-sama biar kompak gitu ya. 1, 2, 3. Stop narkoba. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Relakanlah saja ini, bahwa semua yang terbaik untuk kita semua. Menyerahlah untuk menang. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi, biar terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua kan baik-baik saja. Hadapi dengan senyum.